Sekali lagi puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, shalom. Mari siapkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saya percaya siang hari ini kita boleh berangkat dengan sukacita. Kita boleh siapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Amin saudara, mari siapkan hatimu. Kita boleh berikan ruang yang terbaik. Hari ini kita menyembah Raja di atas segala Raja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari hatimu di hadapan Tuhan. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap berdiri bersama-Mu.
laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Mari katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mukjizat sejati. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mari jemaat Tuhan, Kau pembuat angkat mukjizat terjadi. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Ayo katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau pembuat mukjizat sejati. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita lebih lagi siang hari ini. Mari jemaat yang dikasih yang siap memuji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita nyatakan bersama siang hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat siang, shalom. Berikan salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu dengan penuh sukacita. Sebab kita akan memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih tepuk tangan di atas kepala. Sebab Engkau yang Tuhan selamat baik. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Oh yeah. Bersama-sama nyatakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah suka nyatakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan bersama. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kasih setianya kekal. Bersama-sama nyatakan dan bersukacita. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Nyatakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih, nyatakan sekali lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih
terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Bersama-sama nyatakan, sebab Dia baik, come on. Dia sungguh baik, nyatakan kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Bersama-sama nyatakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sekali lagi nyatakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekatakan kasih, kasih setianya kasih setianya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab Dia baik. Hey, haleluya. Amin. Saya memuji muliakan nama Tuhan lebih lagi siang hari ini, amin. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Here we go. Woo. Oh yeah. Bersama-sama nyatakan siang hari ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Hey, lewati badai, come on. Lewati badai Tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku kami berseru Tuhan untuk nyatakan siang hari ini. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, nyatakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, amin. Oh, setiap firman-Mu terangi jalanku. Nyatakan, Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Boleh tepuk tangan yang lebih lagi, sebab Engkau yang perkasa. Haleluya. Oh, mari nyatakan dari awal. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Hey, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan iman kami berseru bersama-sama Tuhan. Haleluya, nyatakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, amin. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Katakan, Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Bertepuk tangan di atas kepala, biarkan musik muji muliakan nama Tuhan siang hari ini. Haleluya, hey. Sebab Engkaulah Raja atas segala raja Tuhan. Kami nyatakan siang hari ini, sebab Engkaulah yang perkasa. Allah perkasa, nyatakan, surga bumi pun menyembah. sebab firman-Mu Terangi jalanku. haleluya. Kaulah Tuhan Allah, Raja, Allah perkasa, amin. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah, nyatakan lebih lagi kami Tuhan. Kaulah Raja, Allah perkasa, amin. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Nyatakan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Hey, boleh nyatakan Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Kami
Yesus kaulah Tuhan Allah perkasa. Berikan sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan saudara yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi dari gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Perayaan Natal Gabungan 3 Gereja diadakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pada pukul 10 pagi dan 4 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari datang di hadapan Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari bawa hatimu, penyembahanmu dan semua yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami angkat syukur kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kita berikan tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Mari berseru. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi
ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ayo berkata di hadapan Tuhan, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Amin. Kau sertaku. Yes Lord. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, aku tak usah ku takut. Tak usah ku takut, dan kau sertaku. Biar kami nyatakan cinta kami. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, aku tak usah ku takut, tak usah ku takut. Kau sertaku. Yes Lord. Tak usah ku bimbang, kami percaya. Tak usah ku cemas, saat ku lemah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Kasih setia kebaikan-Mu nggak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Seringkali kami yang kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan betapa sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu nggak pernah berhenti buat kami Tuhan. Kebaikan Tuhan nggak pernah berhenti kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau layakkan kami kembali untuk menjadi anak-Mu melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kau rapi hamba-Mu, rapi setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami punya sikap hati yang siap untuk diisi oleh firman Tuhan, siap untuk dikuatkan, bahkan siap dikoreksi, ditegur. Untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kami, dan semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih teman-teman Trace and Worship, luar biasa. Haleluya. Rasanya pasti masih pengen muji nyembah lagi gitu ya. 2 jam lagi lah kira-kira gitu. Haleluya. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang disegarkan dan dikuatkan dengan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Berapa banyak? Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi.
Salam jumpa dengan saya dan Himawan, senang sekali saya bisa melayani kembali di Grand Permata Niaga di ibadah kedua pada siang hari ini. Kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Saya akan sharing firman Tuhan, saya beri judul Keluarga yang Kompak dan Kokoh. Kejadian 7 ayat 7, sama-sama kita baca 2, 3. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anatu karena air bah itu. Saat itu Nuh dan keluarganya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu sedang menghadapi satu tantangan berupa apa? Air bah. Air bah yang akan menghancurkan dan musnahkan semua manusia. Belum pernah saya melihat, saya temukan dalam firman Tuhan ada kata-kata Allah menyesal. Allah menyesal sudah menciptakan manusia karena manusia begitu bejatnya, begitu rusaknya. Kita sama-sama tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hati manusia itu seperti kompas itu sudah bergeser. Enggak lagi tegak lurus kepada Tuhan, tapi sudah menyimpang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, manusia perlu diingatkan, katakan diingatkan. Diingatkan, katakan diingatkan. Diajarkan, katakan diajarkan. Ditegur, katakan ditegur. Tujuannya untuk apa? Untuk kembali lagi kepada jalannya Tuhan. Nah, tapi seringkali manusia suka sok tahu, suka sok kuat, suka sok bisa semuanya dan hasilnya justru malah berantakan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di titik ini semua rusak gak karu-karuan, dan di antara semua yang rusak gak karu-karuan itu Tuhan masih melihat. Ada satu keluarga, not perfect family, bukan keluarga yang sempurna. Kita sama-sama tahu ceritanya setelah air bah, bagaimana keluarganya Nuh ini agak carut-marut, tidak keruan. Tapi kita lihat bahwa Tuhan melihat bahwa di antara manusia yang begitu bejatnya masih ada yang lumayan. Dan kemudian Tuhan menggunakan kedaulatannya, katakan sama-sama Tuhanku berdaulat. Untuk memilih keluarganya Nuh untuk diselamatkan. Karena Tuhan mau keluarganya Nuh ini menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik. Tuhan mau start ulang, Tuhan mau reset ulang, Tuhan mau format ulang dunia dan isinya. Tapi ada satu yang ditinggalkan, yaitu keluarganya Nuh. Supaya keluarganya Nuh ini nanti akan dipakai Tuhan untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tantangan air bah pun di zaman itu dalam bentuk yang fisik, sekarang juga ada air bah dalam tanda kutip yang bisa menghancurkan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, pelan tapi pasti angka perceraian di Indonesia terlepas dari agama apapun itu pelan-pelan meningkat. Sehingga meskipun belum ada penelitian ilmiah yang khusus mendalami tentang pernikahan Kristen, tapi bisa diduga diasumsikan kalau perceraian secara umum meningkat, maka besar kemungkinan perceraian di keluarga Kristen pun juga meningkat. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Pengaruh individualisme, materialisme. Bapak Ibu sekarang semua mau-maunya suka-sukanya sendiri. Bapak Ibu bayangin sopir truk ngangkut barang, truknya besar, tapi nyabu Bapak Ibu. Dan dia nggak peduli efeknya, dia nabrak sana sini, dia ngelawan arus, dia nggak peduli. Bapak Ibu sekarang juga makin banyak orang yang suka-sukanya dia. Ya kan? Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kalau di kompleks saya tinggal Bapak Ibu, adalah hal yang bikin saya kesel di jam-jam tertentu. Bapak Ibu ada jalan, udah dibikin jalannya lebar 3 jalan, 3 jalur. Tapi kemudian karena ada yang parkir dan jualan di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan karena pohonnya rindang, orang juga parkir di situ. Sehingga pas 1 jalur. Udah tahu pas 1 jalur, tiba-tiba ada 1 mobil karena pengen beli rujak yang enak, karena pengen beli es podeng yang enak, karena pengen beli somai sewan yang lagi viral. Terus kemudian karena dia nggak punya sopir, dia dengan tenangnya dia berhenti persis di depan yang jualan, turunin kaca mobil, terus pesen. Dia nggak peduli bahwa mobilnya itu ngalang-ngalangin mobil di belakangnya. Yang kalau kita klakson, yang kalau kita lewatin, kalau pas kebetulan ternyata sebelah kanan nggak ada yang parkir, kita lewatin, kita liatin, galakan dia. Dia nggak sadar bahwa dia yang nutupin jalan. Dia bodoh amat, saya maunya begini pokoknya. Gitu.
Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu pasti bukan jemaat Grand Permata Niaga. Sudah hal yang lumrah pandangan kita berangkat pagi-pagi, kita mau ke Jakarta lewat jalan tol, itu Bapak Ibu Saudara, itu bukan jalan tol, itu hutan rimba. Siapa yang cepat, siapa yang berani motong, itu yang menang. Gitu ya. Ada yang pernah ngalamin, mau keluar pintu tol Tangerang, udah 3 jalur, macet, lagi pelan-pelan, terus tiba-tiba ada yang swing, asik banget gitu ya. Menjelang ada pembatas langsung masuk, shoot. Kalau nggak dikasih dia ngamuk-ngamuk. Bisik-bisik kanan kiri bilang, sekali lagi itu bukan jemaat gereja sini. Jemaat gereja sini nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Pokoknya saya duluan enak gitu. Bodoh amat gitu. Individualisme. Pokoknya saya duluan dapat. Yang penting happy. Wah antriannya panjang, ada temen, pura-pura, apa kabar? Nitip dong. Sementara belakangnya lagi manyun gitu, enak banget nitip. Terus tiba-tiba lagi, ketemu lagi, ya gue kenal lu juga, ya kenal, titip dong. Just tip. Gak peduli sama yang lain. Tantangan ekonomi makin meningkat. Dan makin banyak orang tua yang belum sadar-sadar juga bahwa masalah kerohanian anak itu tanggung jawabnya dia. Karena berpikir sudah taruh di gereja yang sekolah minggunya baik, dia pikir udah dikirim anaknya ke sekolah Kristen yang baik, yang biayanya mahal, terus dia pikir sudah selesai tugas saya, anak saya kalau sampai rohaninya nggak bertumbuh itu salah gerejanya, guru sekolah minggunya kurang urapan. Kalau anak saya sampai rohaninya nggak bertumbuh itu karena pemimpin youth-nya, pemimpin teens-nya kurang urapan. Gimana sih Pak Gembala nggak pernah ngurapin ya? Anak saya ini nggak bermasalah terus gitu ya. Oh itu guru sekolahnya yang bermasalah. Padahal lupa tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Orang tua sibuk banget cari duit, nggak ada waktu buat anak. Banyak anak-anak muda di umur SMP udah mulai pacar-pacaran. Kadang-kadang SD bahkan. Bayangin Bapak Ibu SD loh. Cowok cewek udah bunda, papa. Ya apa ini? Gitu ya. Tapi ini adalah anak-anak yang kurang kasih sayang Bapak Ibu. Yang gak diperhatiin sama orang tuanya. Saya akan mengulangi lagi apa yang pernah sampaikan di tempat ini. Orang tua perhatiin anak-anakmu. Orang tua muridkan anak-anakmu. Karena kalau kau nggak muridkan anak-anakmu, maka TikTok, IG, Discord, dan banyak media sosial siap memuridkan anak-anakmu. Dengan cara-caranya mereka, dengan pengajaran mereka. Setuju katakan amin. Informasi begitu banyak yang membuat kita bisa menjadi khawatir. Di tengah-tengah ini air bah ini semuanya. Dan kembali lagi pada zaman itu ketika air bah begitu menghantam dan menghancurkan semuanya, Nuh dan keluarganya bisa bersama-sama, katakan bersama-sama. Mendapat anugerah, katakan anugerah. Perlindungan sehingga selamat dari air bah. Apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Nuh ini? Supaya keluarga kita pun juga bisa survive melalui tantangan dan badai bencana. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai pusat keluarga. Katakan sama-sama Tuhan sebagai pusat keluarga. Kejadian pasal 6 ayat 9 berkata, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Helek et Elohim. Helek itu bergaul dengan intens, dengan intensional, dengan intim, dengan sengaja. Elohim itu Allah, Allah yang transenden dan kudus. Hidup bergaul dengan Allah bukan hanya sekedar punya iman kepada Yesus, tapi punya hubungan yang aktif, katakan aktif. Intim, katakan intim. Dengan Allah. Allah itu udah siap untuk menyambut kita, Allah itu udah siap untuk dekat sama kita. Kitanya yang suka menjauh, kitanya yang kurang aktif untuk mendekat seringkali. Karena kita pikir, saya udah sibuk banget gak ada waktu buat baca firman Tuhan. Oh saya udah sibuk gak ada waktu untuk doa. Oh saya udah doa Pak, doa pengerja sama-sama. Oh saya udah baca firman Pak, ada pendalaman Alkitab di gereja. Bapak Ibu Saudara itu semua bagus, puji Tuhan, haleluya. Tapi selain dari acara-acara di gereja,
Bapak, Ibu, dan Saudara bersama dengan saya, kita setiap hari, katakan setiap hari. Setiap saat, katakan setiap saat. Perlu secara intensional, katakan intensional. Dengan sengaja, aktif, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, seringkali kita mendapatkan sebuah pemahaman yang keliru. Oh, saya cukup doa baca firman pas hari Minggu aja dengerin khotbah. Sehingga ada istilah Holy Week, Holy Weekend. Holy-nya ketika weekend aja. Gitu. Pas Sabtu Minggu ada kegiatan gereja, ada doa fajar segala macam, ada doa pagi, ada doa ini segala macam. Dan hari Minggu doang. That's it. Senin sampai Jumat, hari lupa. Gitu. Sehingga seolah-olah ada pemisahan antara kehidupan sekuler, kehidupan di dunia nyata dan kehidupan rohani. Padahal Bapak Ibu Saudara, kembali saya ingatkan pada jemaat Tuhan. Bahwa ibadah kita bukan cuma ketika hari Minggu. Ibadah kita bukan cuma ketika kita lagi cool. Ibadah kita bukan cuma ketika kita hadir di kebaktian tengah minggu atau hadir dalam ibadah doa. Ibadah kita yang sejati itu ke setiap harian kita. Itu avodah. Kerja itu avodah. Avodah itu juga ibadah. Itu kata artinya ibadah. Caramu kerja, caramu berbisnis, caramu berusaha, caramu berelasi dengan orang lain, cara memperlakukan keluargamu, itu adalah avodah, itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hidup bergaul dengan Allah adalah sebuah undangan untuk kita punya hubungan yang intim dan aktif dengan Allah. Bukan hanya dengan hari Minggu saja, bukan hanya ikut doa pagi, ikut kul atau ibadah khusus. Tapi dalam pikiran, tindakan, dan perkataan kita itu mencerminkan iman kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dalam konteks keluarga, bergaul dengan Allah ditunjukkan dengan apa? Ada doa bersama, ada renungan sama-sama, ada devotion, ada praktek firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua ngomong sama anaknya seperti apa? Anak berlaku sama orang tuanya seperti apa? Itu semua bagian daripada avodah, dari ibadah. Bagaimana iman yang kita katakan aku percaya kepada Yesus Kristus ditunjukkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ketika seorang suami nemenin istrinya belanja ke pasar, bawain tasnya, melayani istrinya. Itu bentuk daripada praktek firman Tuhan. Mengasihi istri, mengasihi pasanganmu seperti dirimu sendiri. Ketika suami menahan diri untuk gak ngomong kasar sama istri. Itu bagian dari engkau belajar melakukan firman Tuhan. Dan engkau praktekkan firman Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika seorang istri tetap setia sama suaminya yang lagi gak punya kerjaan. Tetap setia sama suaminya. Meskipun suaminya lagi gak ada duit. Itu praktek firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai iman yang kau miliki kepada Tuhan. Ketika engkau mengampuni pasanganmu yang telah menyakiti engkau, ketika engkau mengampuni orang tuamu yang telah menyakiti engkau, ketika engkau mengampuni anakmu yang telah menyakiti engkau, itu adalah praktek imanmu kepada Kristus yang kau tunjukkan dalam perbuatanmu sehari-hari. Itu yang namanya bergaul dengan Allah. Itu yang namanya menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam keluarga. Gak hanya kelihatan ketika ada acara rutin agamawi, tapi juga terlibat dalam interaksi sehari-hari. Dan keluarga yang berpusat kepada Kristus akan berada dalam komunitas orang percaya yang saling menguatkan. Katakan saling menguatkan. Saling mendukung, saling mendukung. Untuk apa? Makin kuat sehingga seluruh anggota keluarga dimulai dipimpin oleh orang tuanya. Bertumbuh segala arah kepada Kristus. Itu yang namanya bergaul dengan Allah. Itu yang namanya keluarga yang berpusat kepada Kristus. Yang jadi acuan, yang jadi tujuan, yang jadi arahan adalah Tuhan Yesus. Yang jadi patokan, yang jadi aturan, yang jadi fondasi adalah firman-Nya. Bukan maunya papa, maunya mama, egonya papa, egonya mama. Yang kedua yang
Nuh dan keluarganya lakukan sehingga mereka bisa masuk dalam bahtera bersama-sama, mereka kompak dan kuat adalah mereka menemukan dan mewujudkan visi ilahi bagi keluarganya. Kejadian pasal 6 ayat 22 berkata begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat, katakan sama-sama tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh terima visi dari Tuhan, bangun bahtera. Dan dia taati meskipun Bapak Ibu Saudara, meskipun dia dimok, dicemoohkan, diejek. Dia nggak peduli. Dia yakin, dia percaya, dia beribadah, dia takut akan Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia percaya apa yang dia terima, perintah yang dia terima, visi yang dia terima ini dari Allah. Dan dia lakukan dengan sukacita. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Karena hidupnya bergaul dengan Allah, dia jadi ngerti ini suara Tuhan bukan. Tapi kalau orang bertanya-tanya, Pak ini suara Tuhan bukan ya? Saya nggak nuduh sih. Tapi dalam hati kecil saya jadi tahu, kira-kira seberapa dekat relasinya sama Tuhan. Saya sama anak-anak saya relasinya dekat, sehingga mereka ngenalin suara saya. Di tengah-tengah crowd mereka bisa ngerti, ini suaranya papi. Ini suaranya mami. Kenapa? Khas. Kenapa kok bisa? Karena tiap hari ngobrol, tiap hari ketemu, tiap hari interaksi. Dan mereka sehingga dengar. Dan karena mereka dengar, mereka percaya. Dan karena mereka percaya, mereka mau dituntun. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Nuh bergaul sama Tuhan, ketika Tuhan ngomong, Nuh bikin bahtera, harus sekian, tingginya sekian, tebalnya sekian, harus pakai kayu ini, harus begini, harus begitu, begono dan segala macamnya. Nuh langsung tahu, ini memang dari Tuhan. Kenapa? Aku kenal suara Tuhanku, karena aku tiap hari bergaul dengan dia. Lalu kemudian dia apa? Dia kerjakan. Dan dia enggak sendiri. Ketika anaknya, mantunya melihat ini visi dari Tuhan, mereka juga ikut. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya-tanya, dari mana tahu bahwa keluarganya Nuh bantuin? Oleh karena gak mungkin zaman itu bangun bahtera segitu gedenya sendirian. Gak mungkin. Dan karena mereka percaya kepada Nuh, mereka melihat kesungguhan Nuh sebagai pemimpin dalam keluarganya. Makanya mereka nurut ikut sama-sama. Visi ini begitu penting Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kau pimpin keluargamu? Visi yang kau gunakan untuk memimpin keluargamu dari Tuhan apa bukan? Ambisimu pribadi atau bukan? Nah seringkali banyak orang tua gini, kamu jadi ini aja. Pak aku pengen jadi hamba Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu susah. Lihat banyak gembala hidupnya susah. Terlibat pinjol segala macam. Kamu jadi hamba Tuhan. Makan apa kamu nanti keluarga kamu? Uang duit dari pinjol? Jangan. Enggak, kamu jadi ini aja. Dokter. Dokter itu gampang. Cepat kaya. Gampang kayanya. Udah dapat dari pasien. Kalau kerja di rumah sakit apalagi, bisa datengin duit ke rumah sakit, makin dikasih komisi dari rumah sakit, belum lagi dari detailer obat dan segala macamnya. Wah, kayaknya nggak keruan dokter itu. Jadi dokter aja. Padahal anaknya nggak demen, anaknya nggak terpanggil untuk jadi dokter. Bapak Ibu Saudara, visinya siapa? Visi yang dari mana yang kau gunakan untuk memimpin keluargamu? Setiap orang tua perlu punya visi. Karena kalau enggak, kau mau bawa kemana keluargamu? Karena visi itu menentukan strategimu dalam mengelola keluargamu. Setiap orang tua di tempat ini saya mau bertanya, kamu pengen punya keluarga seperti apa? Kamu pengen punya relasi sama anakmu seperti apa? Kau ingin punya relasi dengan pasanganmu seperti apa? Engkau pengen nanti anak-anakmu punya ingatan yang baik atau ingatan yang buruk tentang keluarga. Engkau pengen nanti anak-anakmu ketika besar mereka akan mau berkeluarga atau justru gara-gara ngelihat pernikahanmu anak-anakmu jadi nggak mau berkeluarga. Engkau mau anak-anakmu nanti ketika berkeluarga mau punya anak juga karena mereka merasakan senangnya punya anak, senangnya jadi anak. Atau justru engkau membuat anak-anakmu, kalau pernah aku nikah, aku gak mau punya anak. Karena aku sering dengar papa mama bilang, punya anak tuh repot.
Papa mama setelah punya anak, punya kamu, jadi nggak bisa kerja. Jadi berantem terus sama papa, kamu tuh nyisain. Dan ini tanamkan terus sehingga membuat dia apa? Aku nanti kalau gede mau nikah, kalaupun nikah nggak mau punya anak. Karena anak tuh mbak susah. Bapak Ibu Saudara, engkau harus punya visi dari Tuhan. Kau mau nanti setelah anakmu berkeluarga, bagaimana keluarga seperti apa yang dia bangun? Kau bayangkan gak dari sekarang, nanti kalau anakmu punya keluarga, bagaimana hubungannya dengan keluarganya dengan keluargamu? Kau masih pengen setelah anak-anakmu pergi dari rumahmu, punya keluarga sendiri, tetap punya hubungan yang baik gak? Dan kalau kau sudah punya visi itu semuanya, maka dari sekarang engkau akan mempengaruhi strategimu. Bagaimana kau perlakukan pasanganmu, bagaimana kalian berdua memperlakukan anak-anakmu, dan pengajaran seperti apa kau tanamkan pada anak-anakmu. Tapi kalau kau nggak punya visi seperti itu, engkau cuma jalanin gelundung hari demi hari. Ya namanya rumah tangga ya seperti yang saya pelajarin dari orang tua saya. Namanya rumah tangga ya seperti yang saya belajar dari kungkung saya, dari popo saya, dari encek saya, dari kuku saya, dari kucong saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yuk pastikan kita dapat visi dari Tuhan. Dan visi dari Tuhan itu adalah hasil perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri. Dan karena kita kenal Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan yang tanamkan visi itu. Dapatkan visi dari Tuhan, dan kalau kita bingung ini dari Tuhan apa enggak, maka ujian pertama adalah benar enggaknya visi dari Tuhan adalah dengan kita cocokin sama firman. Dan kalau visi dari Tuhan, dampaknya, hasilnya adalah menghidupkan, mentransformasikan, mendorong kita untuk makin maju dan makin benar di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau jadi orang yang sukses Pak, oke. Kriteria sukses siapa yang kau pakai? Karena kalau kau bilang kau mau sukses, tapi kemudian kau menghalalkan segala cara untuk sukses, maka saya bisa pastikan visi itu bukan dari Tuhan. Itu dari dagingmu sendiri. Karena kalau visinya dari Tuhan, engkau punya boundaries. Saya mau berhasil, tapi caranya enggak gini. Saya mau berhasil, tapi caranya menyenangkan hati Tuhan. Saya mau berhasil, tapi strateginya, caranya, langkah demi langkahnya, saya mengikuti caranya Tuhan. Enggak apa-apa, lama enggak apa-apa, berat enggak apa-apa, tapi saya mau nurut sama Tuhan. Berarti visi itu dari Tuhan. Tapi kalau visinya bukan dari Tuhan, hasilnya justru kau paksakan dirimu, engkau jadi lelah, engkau jadi burn out, hubunganmu sama keluarga juga jadi rusak. Oleh karena apa? Karena kau mengejar visi yang ternyata hasilnya, asalnya dari dagingmu sendiri. Dan jadi berhala dalam hatimu. Bapak Ibu seringkali kita ngomong gini, berhala itu kan patung ya Pak ya. No. Berhala itu semua hal yang menghalang-halangi kita melihat Tuhan yang besar. Berhala itu segala sesuatu yang yang terkesan terasa lebih penting daripada Tuhan. Kalau ketenaran, kalau keterkenalan lebih penting daripada Tuhan. Kalau sukses jadi kaya lebih penting daripada Tuhan. Enggak apa-apa, hari Sabtu hajar cari duit. Enggak apa-apa, duitnya lebih banyak, lebih kenceng nih soalnya proyeknya. Enggak apa-apa, jadi minggu enggak bisa ke gereja. Enggak apa-apa, online aja. Pas bagian khotbahnya aja ikutnya. Bisik-bisik kanan kiri bilang, jemaat GPN enggak ada yang kayak gitu. Ambil waktu untuk doa, ambil waktu untuk diskusi bersama dengan pasangan dan bersama keluarga Anda. Susun visi, sepakati sama-sama. Tolong juga anak-anakmu menemukan visi Tuhan buat mereka sendiri. 3 anak saya enggak ikut campur jurusan apa yang mau mereka ambil. Tugas saya dan istri saya cuma tolongin mereka menemukan potensi Tuhan dalam hidup mereka, panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan tugas saya dan istri saya cuma jadi asyir memastikan mereka berjalan seperti yang Tuhan mau. Jurusan yang mereka ambil adalah seperti yang Tuhan mau. Mau kuliah di mana,
Mereka yang menentukan, mereka bergumul sama Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan, diskusi sama saya dan istri saya. Dan kemudian keputusan terakhir di tangan anak kami. Apapun keputusannya, we respect them. Bapak Ibu Saudara, itulah namanya visi dari Tuhan. Dan kita latih anak kita untuk cari dapatkan visi dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, wujudkan kasih tanpa syarat. Katakan sama-sama kasih tanpa syarat. Nuh itu sangat mengasihi keluarganya. Buktinya apa Pak? Buktinya karena dia mau melindungi keluarganya. Makanya dia nggak apa-apa. Bangun bahtera, diolok-olok, dicaci maki, diancam-ancam, dia nggak peduli. Buktinya apa? Mereka saling bantu. Capek nggak apa-apa, saling dukung satu sama lain. Buktinya apa? Bagaimana Nuh jaga hidupnya. Dia nggak mau langgar aturan dari Tuhan. Dia jaga hidupnya tetap benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ini tanda dia benar-benar mengasihi keluarganya. Bapak, Ibu, para orang tua di tempat ini. Kalau kau sayang sama keluargamu, engkau mengasihi keluargamu, jaga hidupmu. Jangan main-main sama pornografi, jangan main-main sama narkoba, jangan main-main sama dosa. Ada seorang ayah yang tukang main perempuan. Saya nggak bisa gimana kok Heme gimana ya. Saya tanya sama dia, kamu sayang sama keluargamu enggak? Sayang Pak, kalau kamu sayang sama keluargamu kamu stop. Kamu punya anak perempuan enggak? Punya anak perempuan Pak. Kalau anak perempuanmu digituin gimana? Masa gitu Pak? Loh. Kalau di tempat lain ada yang namanya karma, di kita namanya tabur tuai. Kesalahan yang dilakukan orang tua akan berdampak kepada anak. Jadi kalau kamu tidak mau anakmu hidupnya sengsara, stop main-main sama dosa. Jaga kekudusan hidup, yang setuju katakan amin. Bagaimana mewujudkan kasih tanpa syarat dalam keluarga? Prioritaskan hubungan yang sehat. Apresiasi mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian. Tunjukkan perilaku yang menunjukkan kasih, kesetiaan, kebaikan, dan integritas. Berikan waktu untuk bersama-sama. Bapak, Ibu, ayo saya dorong. Berlomba-lomba. Katakan sama-sama berlomba-lomba. Berlomba-lomba itu apa? Berikan kenangan yang indah buat anakmu. Kadang-kadang bahagiakan anak itu simple aja kok. Ya kan pernah ada satu survei, beberapa keluarga dikumpulkan, ditanya sama orang tuanya dulu masuk tanya gitu ya. Apa sih kalau kamu diminta untuk dikasih kesempatan untuk makan bersama dengan satu orang atau satu tokoh selebriti. Siapa kamu? Wah orang tuanya, oh sama The Beatles, oh sama si ini, oh sama si ini, selebriti semua. Setelah orang tuanya tanya, gantian anak-anaknya. Anda tahu jawabannya apa? Saya nggak mau sama selebriti, saya mau makan bareng sama orang tua saya. Saya nggak mau sama artis terkenal, selebgram, saya nggak peduli. Saya mau makan sama orang tua saya. Ketawa bareng sama orang tua saya, itu saya kangenin. Bahagiain anak tuh nggak usah repot-repot Bapak Ibu. Nggak usah dibeliin iPhone 16, bahagia juga sih dibeliin iPhone 16 sih. Siapa sih yang nggak mau gitu ya. Tapi kadang bahagiain anak cukup dengan di rumah duduk bareng, makan bareng. Waktunya udah habis tuh. Titit, waktunya udah habis buat saya khotbah. Singernya bisa maju ke depan. As simple as that. Maafkan dengan tulus. Kalau kau ingin keluargamu kompak dan kuat, stok pengampunanmu harus unlimited Bapak Ibu. Tidak bisa pengampunan yang syarat dan ketentuan berlaku, nggak bisa. Unlimited. Kenapa? Karena namanya dosa dan kesalahan itu nggak mungkin nggak terjadi di dalam keluarga. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makin dekat relasinya, makin gesekan, makin gampang sakit dan makin dalam sakitnya. Dalamnya disakiti oleh pasangan kita, disakiti oleh anak kita, disakiti oleh orang tua kita, itu lebih sakit daripada kalau kita disakiti oleh teman pelayanan, oleh tetangga. Karena kita nggak tinggal bareng sama mereka. Justru itulah Bapak Ibu Saudara kita harus punya kasih tanpa syarat, pengampunan yang unlimited stoknya.
yang kita harus berikan. Setiap kali ada pelanggaran dan kesalahan kita berikan. Disiplin ya, tetap ada, konsekuensi tetap harus diberikan supaya anak kita berubah. Tapi kesalahannya kita maafkan, kita ampuni. Karena dengan mengampuni bukan kita menghapus dosanya. Mengampuni kita membebaskan diri kita dari penjara kepahitan. Karena kita sudah lebih dulu diampuni dosanya oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita terima forgiveness from the Lord. Forgive to others. Kita terima pengampunan dari Tuhan untuk kita berikan kepada orang lain. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih aktif mengembalakan Bapak Ibu, saya dengan bercanda sih, teman-teman suka nyebutin saya, ini salah satu pendeta titik. Maksudnya apa? Pastor, tolong ya mama saya di ICU udah koma berapa hari. Saya datang, saya doain, malamnya titik. Maksudnya, titik kan? Selesai. Bukan saya yang hebat Bapak Ibu, tapi ini yang saya lakukan. Saya doa sama Tuhan, kira-kira apa yang ganjel. Rata-rata saya ajak mereka atau saya doakan mereka untuk melepaskan pengampunan. Meskipun orangnya udah gak bisa ngomong Bapak Ibu. Gak bisa ngomong. Tapi ketika dituntun, didoakan untuk mengampuni anak-anaknya, mengampuni orang-orang yang terdekat yang sudah menyakiti dia. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Air mata ngalir. Lalu saya ngomong ke anak-anaknya, yuk ampuni mamahmu, ampuni papahmu. Bagaimanapun juga dia gak sempurna, ya betul. Tapi ini mamahmu loh. Yang ngelahirin kamu dengan taruhan nyawa loh. Segalak-galaknya mamahmu, ini mamahmu ngelahirin kamu, taruhannya nyawanya sendiri. Ya udahlah, dimaafin. Sebejat-bejatnya papamu, ini papahmu loh. Enggak ada dia, enggak ada kamu. Jadi, udah kayak gini, lepasin pengampunan. Biar lega. Bapak Ibu Saudara, dan saya menemukan setelah mereka rilis, enggak ada lagi beban. Malamnya mereka langsung bisa berangkat. Yuk Bapak Ibu, kita praktekkan ini dalam kehidupan keluarga kita. Gak usah jauh-jauh sama orang lain. Sama orang lain kita gampang maafin seringkali kok. Masa sama keluarga sendiri gak bisa, halo? Saya pesen ke anak-anak saya, Michael, Daniel, Jennifer, gak boleh ya. Jangan sampai kalian lebih rukun sama orang lain, lebih bisa maafin teman-temanmu yang belum tentu bakal jadi temanmu seumur hidup. Tapi kamu musuhan sama keluargamu sendiri, gak boleh itu. Kamu harus lebih rukun sama keluargamu, sama kakakmu, sama adikmu. Apapun yang terjadi, itu adikmu. Bandelnya kayak apapun, itu kokomu. Tolong dia. Injilin dia kalau dia belum kenal Tuhan Yesus. Ampuni dia. Supaya apa? Bukan demi kebaikan dia. Tapi kalau kau ampuni dia, urusanmu sama Tuhan selesai. Karena Tuhan sendiri ngomong, kalau udah bilang aku sayang sama Tuhan tapi aku benci saudaraku sendiri. Ini pembohong, kata Tuhan. Jadi yuk tempat ini kita belajar yuk. Mau jadi keluarga yang kompak, mau jadi keluarga yang kokoh. Yang pertama, pastikan dulu hidup bergaul sama Tuhan. Katakan sama-sama bergaul sama Tuhan. Yang dua, temukan dan wujudkan visi ilahi, visi dari Tuhan dalam keluargamu. Dan yang ketiga, miliki kasih tanpa syarat. Yang unlimited stoknya. Seperti yang dialami oleh Nuh. Sehingga dia sekeluarga bersama mantu cucunya bisa masuk bahtera dan diselamatkan. Bahkan dipakai Tuhan untuk menghasilkan generasi yang baru. Saya berdoa jemaat di tempat ini juga engkau mengalami hal yang sama. Amin Bapak Ibu. Saat ini mungkin ada di antara Anda yang sedang merenungkan ketika firman ini disampaikan dan engkau sedang memeriksa dirimu sendiri. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sambil memain musik dan ingin memainkan sebuah lagu. Silakan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
Kau di dalam. Bapak Ibu Saudara, gunakan waktu ini untuk tunduk. Ku lemah, kau menghiburku. Ini waktunya engkau berdoa berperkara dengan Tuhan. Kau kuatku. Ku nyanyi Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Periksa batinmu. Ku nyanyi Ini waktunya engkau untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini waktunya engkau bawa keluargamu untuk serius sama Tuhan. Kalau selama ini kau sadar kau belum melakukannya, hari ini, sekarang ini waktu yang tepat untuk melakukannya. Ajaib perkasa. Kalau kau sadar bahwa selama ini hidupmu kau pimpin keluargamu dengan visi dirimu sendiri, bukan dari Tuhan. Siang hari ini, ubah sikap hatimu, dapatkan visi dari Tuhan. Selama ini kau tuntun anak-anakmu untuk menjalani visi dari engkau, bukan visi dari Tuhan. Bahkan selama ini kau kendalikan anak-anakmu untuk nurut visi dari engkau sendiri, ambisi dirimu sendiri. Siang hari ini kau bertobat. Dan mulai tuntun anakmu untuk menemukan visi dari Tuhan buat hidup mereka. Kalau selama ini mungkin kau nyimpan grudges, kau nyimpan kekesalan. Kau mungkin selama ini pikir kau sudah lupakan, kau sudah ini kan. Tapi dalam hati masih kau simpan, makanya relasimu sama keluargamu, relasimu sama orang tuamu, relasimu sama anakmu. Gak bisa tuntas, gak bisa loss. Ini waktunya kau lepaskan pengampunan buat mereka yang sudah menyakiti engkau. Kau mungkin bisa pura-pura tetap pelayanan dengan sukacita, dengan serius kelihatannya gak apa-apa. Tapi saya ingin mengatakan siang hari ini, Tuhan gak berkenan dengan caramu. Yuk beresin yuk. Lepaskan pengampunan hari ini, siang hari ini. Selesai ibadah nanti hampiri, peluk. Atau kodut, kalau perlu kau pegang tangannya dan katakan, aku minta maaf ya Ma, aku minta maaf ya Pa, aku minta maaf ya anakku. Dan bangun kembali relasi keluargamu. Bawa mereka untuk mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami gak tahu persis, mungkin ada di antara keluarga tempat ini yang punya pergumulan-pergumulan keluarga, Tuhan tolong, Tuhan jawab. Firman-Mu disampaikan, Tuhan Engkau meteraikan dengan kuasa roh-Mu yang kudus. Dan roh-Mu yang kudus tuntun setiap jemaat Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan mereka. Bukan hal yang mudah, tapi Tuhan tolong sanggupkan mereka, mampukan mereka. Sehingga setiap jemaat GBI Grand Permata Niaga menjadi jemaat-jemaat yang menang. Dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pulihkan keluarga demi keluarga. Kau bereskan setiap relasi. Sehingga setiap keluarga dipulihkan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang kompak. Dan keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Budi dan Cideki yang menjadi gembala tempat ini. Berkati keluarga mereka, anak, mantu, cucu mereka. Pagari keluarga-Mu ini ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu yang berlimpah. Sehingga pun menjadi kebutuhan mereka Tuhan penuhkan, Tuhan cukupkan. Termasuk kebutuhan untuk gereja ini, Tuhan juga cukupkan semuanya. Sehingga berkat yang Tuhan alirkan pada para pemimpin di tempat ini. Mulai dari Pak Budi Cideki, turun pada setiap pemimpin yang lain, para pengerja, dan sampai kepada jemaat-jemaat. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Dan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terimalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus,
dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.